Pemirsa, terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandala, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana de Souza Pereira Marins dari lubang Gunung Rinjani, Lombok NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat proses evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi kondisi kesehatan Joko Widodo yang menjadi sorotan. Pemirsa, spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik.
peradangannya di kulit, terutama di wajah ya Nan? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu, keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Yang Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara terkait bursa calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Jokowi menyatakan mundur dan tidak akan mendaftar. Ayah Kaisang Pangarep yang juga ketua umum PSI periode sebelumnya itu menyarankan agar PSI dipimpin sosok muda. PSI gimana, Pak? Jadi daftar nggak, Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya, Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang, Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan ke partai lain? Sebelumnya pada Sabtu 21 Juni lalu, anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029. Dengan diarak oleh tim pendukung, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi Ketua Umum, dirinya berada di Solo selama seminggu. Menurut Kaisang, dengan majunya dirinya sebagai calon Ketua Umum, sudah pasti Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan
bukan pemimpin masa depan. Anak muda itu pemimpin masa kini. Dalam perebutan Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep disebut masih calon yang terkuat. Kaisang juga menegaskan bahwa misinya ke depan adalah membawa PSI lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2029. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker GBU-57 yang digunakan membom fasilitas nuklir Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Prime.